Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salamullah ala taha Kilap udek-udek siure salat
Salamullah ala Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Syafi'una Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Syafi'una Muhammadun 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 Nabiyuna Muhammadun 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 Syafi'una Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun 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 syafi'na Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun 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 nabiyuna. Cinta pada Nabi, kami senang maulid Nabi. Biarkan orang berkata apa, yang penting kami bahagia. Kami cinta pada Nabi, biarkan orang berkata apa, yang penting kami bahagia. Muhammadun 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 syafi'una Muhammadun syafi'una Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun 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 syafi'una. Ini syair-syair gembira, ini syair-syair bahagia, senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Ini syair-syair gembira, ini syair-syair bahagia, senandung para pecinta Nabi Muhammad yang mulia. Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun 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 syafi'una Muhammadun 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 nabiyuna Muhammadun Muhammadun
وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullah ta'ala. Wa qad sallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Nomor hadis 7529, 7539. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyubashshar, hendaklah diberikan berita gembira, hendaklah disampaikan berita gembira, fuqara'ul mu'minin, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin yang beriman. Berita gembiranya adalah bil fauzi, dengan beruntung, dengan kemenangan, yaumal kiamati, pada hari kiamat, qoblal aghniyai, sebelum orang-orang kaya, bimiqdari, dengan kadar khamsi mi'ati amin, 500 tahun. Haula, mereka fuqara mukminin. Haula disebut isim isyarah. Mereka maksudnya orang-orang beriman yang fakir. Yun'amun, telah diberikan kenikmatan kepada mereka. Wa haula, sementara mereka yang kaya, yuhasabun, mereka akan dihisab. Kadangkala kehidupan yang Allah berikan berupa kesulitan, kemiskinan, keterbatasan, kita menganggapnya sebuah perkara yang tidak menyenangkan, perkara yang tidak baik. Seluruh pandangan manusia akan menganggapnya seperti itu, termasuk pemerintah. Kita akan memberantas kemiskinan. Mereka orang miskin, jangan bergaul dengan mereka orang miskin. Oh, saya enggak mau hadir karena saya miskin. Merasa rendah diri, merasa tidak punya martabat dan sebagainya. Itu menurut kacamata dunia. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada sesuatu yang kita benci itu ternyata baik secara hakikat. Itulah gunanya iman, memandang seperti pandangan Allah dan Rasulnya, menempatkan pandangan kita pada posisi pandangan Allah dan Rasul.
berita gembira kepada orang-orang miskin yang punya iman, kepada orang-orang beriman yang hidup di bawah keterbatasan kehidupan, tidak bisa membeli apa yang dia mau, tidak bisa pergi ke mana yang dia suka, tidak bisa menempati tempat mewah. Berita gembiranya akan masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Orang miskin sudah mendapatkan kenikmatan surga, orang kaya masih tertahan dihisab, menunggu pengadilan, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Min aina iktasabta wa fima anfaqta, dari mana kamu mendapatkan kekayaan ini dan kemana kamu pergunakan kekayaan tersebut. Itu jawabannya 500 tahun baru selesai. Setengah hari kehidupan akhirat, 500 tahun. Itu memilih jadi orang kaya atau miskin? Mau jadi orang kaya atau miskin? Mau jadi orang kaya atau miskin? Azik, menjadi orang kaya atau miskin? Nggak tahu. Bimbang memilihnya. Dibilang nanti miskin, pas pula makbul. Dibilang kaya, terlambat masuk surga. Mau kedua-duanya, mana bisa. Hidup itu pilihan. Mau sekarang atau nanti? Kalau mau nanti, berarti nggak dapat sekarang. Kalau mau sekarang, tidak ada nanti. Al-Quran katakan mereka orang-orang yang tidak punya jatah di akhirat kelak, karena jatahnya sudah diberikan di dunia. Khair. Kaya dan miskin bukan pilihan, tapi kaya miskin adalah ketetapan. Yang perlu pertama diyakini, kaya miskin ketetapan. Kalau antum milih miskin, takdirnya kaya, tetap kaya. Gak usah bingung jawabannya. Gak akan miskin gara-gara milih miskin. Kalau takdirnya di Lauh Mahfuz kaya, walaupun milih miskin tetap kaya. Kalau takdirnya Lauh Mahfuz miskin, kalau berusaha 24 jam pun tetap miskin. Sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau takdirnya miskin, enggak usah sedih, karena masuk surga 500 tahun lebih awal. La yab'atsannallahu, sungguh benar-benar akan membangkitkan oleh Allah Ta'ala. La yab'atsannallahu, sungguh benar-benar akan membangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min madinatin, dari satu kota, bisyami, yang ada di Syam. Dari satu kota yang ada di Syam. Yuqalu laha, yang dikatakan baginya kota, yaitu Hims. Di Syam itu ada sebuah kota namanya Hims. Dari kota tersebut akan Allah bangkitkan 70 alfan, 70.000, yaumal kiamati, pada hari kiamat. La hisaba alaihim wala adab, tidak ada hisab di atas mereka dan tidak ada azab. Tidak ada hisab di atas mereka dan tidak ada azab. Mab'asuhum, tempat dibangkitkannya mereka, itu disebut isim makan.
tempat dibangkitkannya mereka fima baina zaitun wal haid, yaitu tempat yang ada di antara pohon zaitun wal haid dan pagarnya, bil barsil ahmar, pada tanah kosong, minha, darinya kebun. Untuk bayangkan ada satu kebun sawit atau kebun korma, kebun zaitun yang dipagar. Antara pohon yang paling pinggir dengan pagarnya itu ada jarak. Nah, sebesar itulah tempat bangkit mereka pada hari kiamat. Hanya jarak antara kebun dengan dinding kebun. Jarak antara pohon yang paling pinggir dengan dinding kebun 70.000. Itu keluar dari mahsyar masuk surga enggak lewat hisab, langsung sampai di surga. 70.000 dari kota Hims. Ada jaminan masyarakat kota di Indonesia? Enggak ada. Tidak ada dalam sebuah hadis mengatakan akan dibangkitkan nanti di akhirat kelak satu desa dari desa-desa Indonesia, desa lereng gunung misalnya, yaitu sebanyak 3 orang masuk surga tanpa hisab. Enggak ada hadisnya untuk negara kita. Hadis-hadis diriwayatkan orang-orang pilihan itu ada di negeri Syam, ada di Palestina. Palestina itu bagian juga dari Syam. Pemetaannya dulu. Yang pada hari ini mereka hidup di bawah bombardir, termasuk Syam, Syria. Hidup di negeri perperangan. Maka mereka dapat jaminan masuk surga tanpa hisab. Kalau kita mungkin juga pernah hidup di bawah perperangan. 350 tahun katanya dijajah Belanda. 350 tahun. Tapi sebagai mereka membantah, masa ya 350 tahun nggak ada keturunan Belanda di Indonesia? Harusnya Belanda tinggal di Indonesia 350 tahun, kan ada kawin sama orang tempatan. Paling nggak ada muka-muka Belanda gitu. Wallahu a'lam. Mungkin orang Belandanya bawa istri sendiri. Sama dengan Cina. Cina tinggal di sini, itu nggak ada yang keluar daripada komunitas mereka. Jarang ketemu waktu main bola tuh ada anak Cina ikut. Waktu tawuran itu ikut Cina dalamnya. Ada Cina. Kemudian waktu mandi-mandi di sungai ada Cina. Balap liar ada Cina. Ada? Enggak ada. Banyak mereka di Padang nih, tapi enggak nampak di luar. Nah, mungkin begitu cara kehidupan orang-orang Belanda itu. Tidak bergaul dengan pribumi. Khair. Kemudian hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, liyuballigh, hendaklah menyampaikan, syahidukum, orang yang hadir di antara kalian, ghaibakum, akan orang yang tidak hadir di antara kalian. Yang hadir sekarang tolong sampaikan sama yang enggak hadir. Apa pesan Nabi?
La tusallu ba'dal fajri illa sajdatain. Janganlah kalian salat setelah fajar. La tusallu, janganlah kalian salat ba'dal fajri, setelah fajar, kecuali 2 rakaat. Nah, sebahagian masyarakat kita memahami qobliyah subuh, sunat fajar itu perkara yang berbeda. Sehingga setelah fajar, setelah azan subuh berkumandang, mereka sholat 2 kali. 1 sunnah fajar, 1 qobliyah subuh. Sementara qobliyah subuh dan sunnah fajar itu satu perkara dengan 2 nama. Dan Nabi berpesan kalau fajar sudah terbit, itu sholat yang ada sebelum subuh hanya 2 rakaat. Enggak lebih dari itu, 2 rakaat. Kecuali kalau kita datang ke masjid. Masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Selepas itu qobliyah subuh itu boleh. Nah, bukanlah maknanya tidak boleh sholat sebelum sholat subuh setelah fajar lebih pada 2 rakaat. Artinya tidak boleh untuk fajar, untuk sunat fajar, kecuali hanya 2 rakaat saja. Kalau qobliyah zuhur bisa 2, bisa 4. Kalau ba'diyah zuhur boleh 2, boleh 4. Tapi kalau untuk qobliyah subuh atau sunat fajar itu hanya 2 saja. Yang hadir, yang kata Nabi yang hadir pada hari ini, yang tahu hadis ini, hendaklah sampaikan kepada yang tidak tahu. La yabitanna, sungguh benar-benar bermalam, artinya berada di waktu malam. Alhamdulillah. La yabitanna, sungguh benar-benar berada di waktu malam, aqwamun, oleh beberapa kaum, min ummati, dari umatku, ala aklin walahwin walahwin wala'ibin, di atas makan, lahwin permainan, lahwin musik, wala'ibin dan permainan. Summa la yusbihunna, kemudian sungguh benar-benar mereka di pagi hari menjadi, summa la yusbihunna, sungguh benar-benar mereka akan menjadi, yusbihu menjadi, asbaha yusbihu, kiradatan wa khanazir, monyet dan babi. Kiradah, monyet, wa khanazir dan babi. Ini disebut dengan masakh. Masakh itu artinya dirubah wujudnya oleh Allah. Jadi di antara umat Nabi, menurut Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, maksud dari umat Nabi di sini adalah umat dakwah, bukan umat ijabah. Umat dakwah bukan umat ijabah. Kalau umat ijabah yaitu umat yang sudah masuk Islam. Itu menurut sebagian ulama, umat ini tidak akan kena azab masakh, dirubah wujud, tidak. Tapi kalau umat dakwah, umat Nabi yang harusnya jadi umat Nabi tapi tidak mau masuk Islam. Nah, di antara mereka itu ada yang malamnya dihabiskan dengan makan, musik dan permainan. Sambil bernyanyi, sambil makan, sambil minum, sambil main judi. Ini kira-kira di kasino situ. Nah, tempat-tempat kasino, tempat judi. Nah, biasa tempat judi identik dengan musik, kemudian dengan minuman-minuman yang memabukkan.
Malam habiskan mereka waktu. Mereka habiskan waktunya di malam hari dengan 3 hal tersebut. Pagi hari ketika petugas membukakan pintu-pintunya, yang dikeluar sana adalah monyet sama babi. Nah, hari ini belum sampai beritanya sama kita. Ada diskotik yang pagi harinya orangnya jadi babi. Ada diskotik yang pagi-paginya keluarnya melompat-lompat. Belum ketemu. Nah, satu saat itu akan terjadi. Kalau waktu itu sudah terjadi, antum nggak usah kaget atau bingung atau aneh, karena hal itu sudah diinformasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laita syi'ri, aduhai perasaanku. Laita syi'ri, aduhai perasaanku. Kaifa ummati ba'di, bagaimana nasib umatku setelahku. Kaifa ummati ba'di, bagaimana nasib umatku setelahku. Hina tatabaktaru rijaluhum, ketika menyombongkan diri, oleh laki-laki di antara mereka. Wa tamrahu nisa'uhum, dan terlalu bergembira oleh wanita-wanita di antara mereka. Walaita syi'ri, aduhai perasaanku. Hina yasiruna simfain, ketika jadi mereka 2 kelompok. Hina, ketika, yasiruna, jadi mereka, simfaini, 2 kelompok. Simfan nasibi, simfan nasibi nuhurihim fi sabilillah, satu kelompok yang mengendalikan leher-leher mereka. Nasibi apa artinya? Nasibi, yang menegakkan juga ada. Nasibi yang menegakkan leher-leher mereka di jalan Allah. Wasimfan ummalan li ghairillah, dan satu kelompok lagi adalah orang-orang yang beramal bukan karena Allah. Ada 2 hal yang dirisaukan oleh Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertama, bagaimana umatnya nanti nasibnya kalau laki-laki sudah membanggakan dirinya, kemudian wanita sudah terlalu bergembira. Apa kira-kira penyebabnya? Laki-laki membanggakan diri, wanita terlalu bergembira. Bergembira yang berlebihan. Nah, peluang-peluang ini kita lihat sudah mulai, di mana wanita sudah bisa terlalu bergembira, dikarenakan di saat sekarang ini mudahnya untuk mendapatkan keduniaan dan keuangan. Jadi mereka sangat bergembira sekali. Yang dulu
Mau beli baju minta sama suami. Beli barang ini minta suami. Beli yang itu minta suami. Hanya beberapa wanita karir saja yang bisa memenuhi kehidupannya. Hari ini tidak. Wanita yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya karir, tidak punya apa-apa, hanya cukup dia rekam video, dia mandikan anaknya, apa uangnya? Dia rekam video, dia nyapu rumahnya, apa pula amin. Dia nyuci baju, dapat uang. Dia ngasih makan ayam, dapat uang. Nah, dia menggila-gilaan sama kucing, dapat uang. Itu sudah hampir terbuka. Kadang-kadang gajinya lebih tinggi daripada PNS. Wanita-wanita di kampung. Tamrahu binisa'uhum. Banyak media sosial yang menyediakan hal seperti itu. Ini awal mula dari hal ini akan terwujud. Laki-laki cukup membangga-banggakan diri karena keuangan yang sudah berlebihan. Beli mobil mewah. Kemudian sampaikan, saya baru saja beli mobil mewah. Harga 5 miliar. Satu-satunya di Indonesia. Tabakhtaru. Nah, kata Nabi, bagaimana kira-kira nasib umatku ketika hal itu sudah terjadi? Sehingga Nabi sabdakan, lal faqru akhafu alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian, tetapi dunia yang melimpah ruah. Ini yang paling dikhawatirkan. Yang kedua, bagaimana perasaanku ketika umat ini nanti dua kelompok, satu betul-betul berjuang di jalan Allah. Dia tegakkan lehernya, mananya dikasihkan, diberikan perhatian khusus untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin pergerakan dari kawan-kawan tabligh. Nasibi sebagian, ya, bukan semua. Nasibi nuhurim fi sabilillah. Betul-betul untuk menegakkan agama Allah. Yang satu lagi, umal li ghairillah. Beramal untuk selain Allah. Bersedekah untuk selain Allah. Menyumbang untuk selain Allah. Untuk partai, untuk terpilih, untuk macam-macam. Saya rasa dua hal ini sudah bermula. Mungkin sudah lama mulai, tapi belum sampai pada tahap maksimal. Liyattakhidh ahadukum qalban syakira. Hendaklah mengambil oleh salah seorang kalian akan hati yang bersyukur. Hendaklah mengambil oleh salah seorang kalian akan hati yang bersyukur, walisanan dzakira, dan akan lidah yang berzikir, wa zaujatan mu'minah, dan istri yang beriman, tu'inuhu ala amril akhirah, yang akan membantunya atas urusan akhirat. Yang akan membantunya atas urusan akhirat. 3 hal yang perlu disiapkan. Pertama, hati yang bersyukur kepada Allah. Qalban syakira. Hati yang bersyukur. Enggak ada mengeluh sama sekali. Nah, tetap dengan alhamdulillah. Karena apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik. Qalban syakira. Dilatih hati untuk bersyukur, menerima apa adanya.
Caranya pertama duduk bersama orang miskin. Yang kedua makan bersama kuli. Itu bukan apartemen, tapi rumah liar. Nah, rumah liar. Rumah yang didirikan apa adanya, kalau ada pengawasan daripada pihak pemerintahan dia akan lari saja. Tinggallah rumahnya, dari karpet ke triplek bekas, dari siang-siang bekas, yang penting bisa tinggal saja. Nah, sehingga lahir qalban syakira, hati yang bersyukur kepada Allah. Kemudian lidah yang berzikir, lidah yang selalu berzikir, karena orang yang berzikir akan diingat oleh Allah. Orang yang berzikir dia akan bersama Allah. Ana inda abdi hina dzakarani. Aku bersama hambaku ketika dia mengingat aku. Ma'iyatullah ini akan menyebabkan problem itu enggak ada. Walaupun ada, tapi merasa tidak ada. Karena bersama dengan Allah. Caranya zikir. Nanti ada hadis. Nah, ada orang-orang yang berzikir di atas kasur-kasur yang empuk masuk surga. Bahkan Nabi bersabda, di Madinah itu ada orang-orang yang dia tidak meninggalkan kota Madinah, tapi dia mendahului kalian ke medan jihad. Itu karena zikirnya. Wala zikrullahi akbar. Zikir adalah amalan yang paling besar. Zikir amalan yang tidak terkait dengan waktu dan tempat, kaifiat dan tata cara. Wazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berdiri boleh, duduk boleh, berbaring boleh. Terserah, bebas. Ingatlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Apabila dua hal ini sudah didapatkan, hidup menerima apa adanya, kemudian menjaga zikir setiap pagi dan setiap waktu. Yang ketiga adalah istri yang beriman yang membantu urusan akhirat. Tentu orang-orang yang akhirat. Enggak akan ada orang-orang yang latar belakangnya duniawi membantu urusan akhirat, kecuali semata-mata hidayah Allah. Bahkan mungkin orang-orang yang notabene akhirat, pendidikan akhirat, tapi tidak punya pemikiran akhirat, akhirnya mendorong suami untuk urusan-urusan duniawi. Ini sangat penting. Gak boleh asalan. Tidak boleh asal ada. Saya tidak mengerti cara-cara belajar antum. Zaujatan mu'minatan, istri yang beriman. Ini poin penting di dalam keberhasilan seseorang untuk meraih akhirat. Harus sejalan. Harus betul-betul sejalan dan satu pemahaman. Pastikan dia memiliki cinta kepada kehidupan akhirat, bukan duniawi. Bukan hanya dapat di jalan. Nah, apalagi ketemu di media sosial. Itu barang tercecer. Nah, barang mahal itu dia di tempat-tempat khusus, bukan dijual tempat sembarangan. Nggak ada itu kaki lima orang jual emas. Nggak ada emas dijual di kaki lima. Cuma kalau
baju ada, sepatu ada, semuanya ada di kaki-kaki 5, di obral. Nah, 2 beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, itu bisa. Tapi emas, berlian itu hanya di toko khusus. Ini perhiasan wanita, perhiasan emas, berlian yang menghiasi tubuhnya, di telinganya, di jarinya, di tangannya, di kakinya, itu tidak bisa dijual sembarangan. Nah, sementara orang yang memakai perhiasan tersebut itu berserak di jalan-jalan. Yang perhiasannya saja tidak bisa dijual sembarangan, sementara orangnya bisa dapatkan di mana-mana. Berarti itu bukan orangnya. Kalau antum salah pilih, agama antum akan habis untuk selamanya secara bertahap. Habis secara bertahap. Coba potong jenggotnya dikit bang, biar ganteng. Apakah tua dia? Nah, karena cinta istri potong. Dikit lagi bang, bagus tuh. Dikit aja, sunnah Nabi asal ada di sini. Oke, potong. Nah, bang kasih garis-garis bang. Dah, itu satu kena perangkap ya. Keluarlah Husain pagi-pagi pakai baju gamis. Enggak cocok bang baju ini, malu saya antara sama kawan-kawan. Pakai baju kaos saja. Nah, lepas jubahnya. Masih pakai peci. Nah, lepas tu enggak usah pakai peci bang, mau peci tiap hari ke masjid kan pakai peci. Ini mau beralek ini. Lepas lagi pecinya. Bang, besok enggak usah sholat sampai antum mengerjakan yang wajib. Hurut, mau hurut. Kalau hurut jangan balik-balik dari sini. Non-aktif kakunnya, langsung dingin. Itu kalau dapat betina. Oke, lahir anak. Udah siap-siap nih menjadi pengganti saya nih, hafiz Quran. Nah, tamat SD. Gak ada dia musyawarah sama antum, langsung daftar ke SMP terbaik. SMP favorit. Antum dah mau rencana bawa ke pondok. Pondok-pondok apa anak saya? Nah, dia di SMP favorit, ikut mamak-mamaknya, mau jadi tentara. Nah, menjadi dokter, bukan jadi garin, marbot. Khair, bilang cita-cita antum melahirkan generasi yang soleh, generasi ulama. Asbab itu tuh, asbab mencari hasalan. Wanita terbaik tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat laki-laki. Tidak ada sejarah dalam hidupnya dia punya pacar. Gak ada sejarah dia punya pacar. Ini antum suaminya itu pacar terakhirnya. Sebelumnya ada 7 atau 6 ya. Barang bekas. Dapat barang bekas. Jadi kalau dilihat tuh di sidik jari itu udah banyak bekas tangan-tangan. Ini sidik jari si Joni, ini sidik jari si David, ini sidik jari si Jono, ini sidik jari si Tono. Banyak sidik jari. Itu akan menjadi melahirkan membantu urusan akhirat. Enggak akan ada. Nah, orang-orang wanita-wanita soleha
Dia akan bantu urusan akhirat, mendorong suami untuk kebaikan-kebaikan. Nah, cerita-cerita mereka. Nah, Kamis malam Jumat itu sudah siap dengan spring bag-nya. Nih, udah pergi lama-lama sih, jangan balik-balik. Begitu ceritanya. Itu dalam dakwah. Dalam taklim lain lagi. Itu mutola'ah kita mau khutbah Jumat. Nah, enggak sempat makan, disuapin. Tinggal ngunyah-ngunyah aja ya. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Itu namanya tu'ainu, membantu urusan akhirat. Nah, bukan antum sedang mutola'ah kitab, berhenti bang sebentar, kitab ke kitab aja. Tolong saya antarin dulu ke itu, ke apa, mau krimbab. Nah, ini rambut kata-kata nih, mau krimbab. Mau lurusin rambut. Nah, besok ke Jerman bang ya, ini dong saya mau samancungin dikit. Nah, jadi penting, 3 hal kata Nabi, 2 hal bisa antum persiapan hari ini. Pertama, hati yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lidah yang selalu menjaga zikir. Zikir yang kita baca sekarang itu belum cukup pada maqam zikran katsira. Itu jangan dikatakan zikirnya banyak. Ada yang cuma 3 hari di sini dia enggak jadi mondok. Kenapa? Zikirnya banyak sekali. Banyak apa itu belum banyak itu. Masih ada masa untuk berteriak, membola, bom, macam-macam. Kalau zikir yang banyak itu enggak ada lagi waktu untuk ngomong dengan orang. Dan zikir yang banyak. Jadi yang sedang bagi nasi enggak banyak ngomong orang. Nyapu aula juga. Kenapa gerak kali mulut kamu tiap hari? Selawat. Nah, istighfar. Dia namanya zikron katsira. Ini baca Yasin enggak cukup ayatnya. Nah, kalau 2 hal ini antum raih hari ini, insyaallah yang ketiga dikasih hadiah. Nah, zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Apabila 3 ini lengkap, berarti jalan antum menuju surga itu sudah mulus. Nah, enggak ada halangan. Liyatasaddaqir rajul, hendaklah bersedekah, mengeluarkan zakat oleh seseorang. Min sa'i burrih, dari 1 sok gandumnya. Wal yatasaddaq, hendaklah bersedekah ia seseorang. Min sa'i tamrih, dari 1 sok kormanya. Ini hadis berbicara tentang zakat fitrah. Nah, itu yang urusan zakat kemarin. Tasaddaq rajul min sa'i burri wa tasaddaq min sa'i tamri. Jadi zakat fitrah itu 1 sok ukurannya, dari bur dan tamar, maknanya makanan pokok. Ada juga ulama menafsirkan itu adalah sedekah sunat. Liyattaqi ahadukum, hendaklah menyelamatkan oleh salah seorang kalian wajhahu, akan mukanya, mi'anin nari, dari neraka, walau bisikki tamratin, walaupun dengan setengah dari sebutir korma. Liyattaqi, hendaklah menyelamatkan ahadukum, oleh salah seorang kalian, wajhahu, mukanya, dari neraka, walaupun dengan sebutir buah korma. Artinya bersedekahlah semampunya. Enggak masalah itu kalau hanya roti dibagi 2. Roti gepeng
harga Rp1.000. Hanya itu satu-satunya yang kita punya. Alhamdulillah di depannya sudah ada kopi mik. Nah, kawan di samping taparuh 2. Nah, kasih ini. Nah, kasihkan yang kanan, yang kiri. Ini membagi, kasih yang kiri sama kawan. Belah dia. Ini untuk antum. Nah, yang kanan kasih. Atau kalau nggak mau megang yang kiri, bagi 2 langsung dengan tangannya. Artinya bagaimanapun harus diusahakan menyelamatkan diri dari neraka, dan cara yang paling tepat itu adalah bersedekah, walaupun hanya membagi 2 1 daripada makanan. Sebutir kurma apa yang bisa dimakan? 1 butir saja itu dimakan kayak nggak ada apa-apanya. Alhamdulillah saudara kita sudah pulang dari tanah suci, jadi dia akan membagikan oleh-oleh. Silakan semuanya berkumpul di aula sesuai dengan barisan shaf. Nah, mulailah dari kanan membagikan sebutir kurma, sebutir. Apa komentar antum? Alhamdulillah, dah jadi qalban syakira. Bukan itu yang saya maksudkan. Nah, kemudian udah kita kasih sebutir kurma, udah kita kunyah, nunggu. Kata dia nunggu apa? Ya sudah, itulah oleh-olehnya. Padahal antum tadi ngumpul tuh sedang nyuci itu. Intinya nyucinya. Ada yang sedang jemur pakaian, simpan dulu penjemurannya. Ada yang sedang mandi, cepat-cepat mandinya. Ngumpul-ngumpul di aula, dibagi 1 butir kurma. Nah, itu saya rasa qalban syakiranya hilang. Nah, onde. Panjang onde. Artinya 1 butir kurma itu tidak berharga di pandangan manusia. Apalagi kalau sertakan ini 1 butir. Apri dengan Mufas bagi 2. Azik dengan Hasibuan dengan Syahdan. Nah, bagi 2, 1 butir kurma bagi 2. Oh, itu lebih mengamuk lagi kita. Bagi 2. Dah capek tim hadrah itu. Oh, main apa? Maulid. Nah, untuk akikah. Kemudian nanti kasih ini separuh-separuh. Untuk makan separuh itu ambil bijinya, lempar sama orangnya. Mendingan kagak dikasih kalau begini. Begitu kita menilai pandangan duniawinya, separuh dari sebutir kurma. Tapi Allah akan menilai dengan yang jauh lebih besar, itu bisa menyelamatkan dari neraka. Maknanya bersedekahlah, memberilah dan memberilah, walaupun pemberian itu tidak terlalu berharga menurut orang yang menerimanya, tidak terlalu bernilai, tapi kalau niatnya ikhlas dan itu mampunya, itu sudah cukup menyelamatkan diri dari api neraka. Hadis sahih. Nah, pulang dari Pariaman, beli salalau sebanyak 120 biji, harga satunya Rp500. 120 itu cukup dengan Rp60.000. Kemudian oleh-oleh dari Pariaman nih, bagi 1 salalau. Nah, mungkin ada yang rendah hati dia makan, ada yang nggak rendah hati kasih sama kawannya, ada yang paling rusak lagi hatinya kasih ke ikan. Nah, salalau 1 bagi-bagi juga, makan aja sendiri. Tapi pandangan Allah tidak. Itu sudah cukup menyelamatkan dari api neraka. Maknanya kamu mau selamat atau tidak?
Jadi untuk selamat dari neraka itu bukan perlu modal banyak, yang penting maunya ada enggak. Kata Allah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Lepas subuh dan maghrib. Apa cuma modalnya? Allahumma ajirni minan nar. Enggak sampai 1 menit. Tidak sampai 1 menit setiap subuh dan maghrib. 1 menit saja. Atau 2 menit paling lama. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tapi saat itu pun enggak mau baca. Berarti memang dia yang enggak mau selamat. Bukan Allah yang tidak mau memberikan fasilitas selamat, memang dia yang tidak mau selamat. Bersedekah sebutir koma kagak mau, Allah ma'ajirni juga enggak mau. Ya sudahlah kata Allah, terserah kamulah. Masuk neraka masuk saja. Nah, sebelum masuk tes dulu. Nah, pergi itu ke dapur, masukkan jari dikit. Nah, kira-kira kalau bisa antum bakar 5 menit saja, itu saya rasa nggak perlulah Allahumma ajirni minan nar. Bikin kompor, taruh situ jari 5 menit. Nah, oleskan itu apa? Guben. Kipas-kipas. 5 menit saja. Bisa? Aman? Udah matang tuh makan? Nah, enak juga satenya, 1 lagi lah. Kok bisa? Nah, itu enggak usah Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau masuk api itu saja, tunjuk saja enggak bisa, ya usahakanlah. Allahumma ajirni minan narnya jangan lupa setiap hari. Liyatakallaf, hendaklah membebankan oleh salah seorang kalian, hendaklah memaksakan, liyatakallaf, takallafa yatakallafu, takalluf, binanya takalluf, tafa'ul, bina takalluf. Arti takalluf itu artinya memaksakan diri. Hendaklah memaksakan oleh salah seorang kalian minal amali, dari amal, mayutik, sesuatu yang dia mampu, sesuatu yang dia sanggup. Fa innallaha ta'ala la yamallu hatta tamallu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sampai kamu yang bosan. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai kamu yang bosan. Hadis ini diriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang semangat ibadahnya lebih daripada yang lain. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, yang ingin mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Umar yang ingin berkebiri. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah, Sayyidina Utsman bin Maz'un, saudara sepupu Nabi sallallahu, saudara sesusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sahabat-sahabat yang lain yang mau tahajud sepanjang malam, yang mau berpuasa setiap hari, baca Al-Quran, khatam setiap hari, enggak mau kawin-kawin, enggak mau menikah. Maka Nabi katakan, hendaklah kalian memaksakan amal itu yang mampu-mampu saja. Jangan paksakan yang tidak mampu, karena Allah tidak akan pernah bosan memberi pahala sampai kalian sendiri yang bosan berbuat baik. Nah, hadis ini tidak cocok untuk kita. Hadis ini tidak perlu diriwayatkan sama kita, karena kita tidak ada jiwa-jiwa mujahadah atas ibadah, itu belum ada. Cuman yang perlu dipahami dari hadis ini adalah liyatakallaf mayutik. Hendaklah dia memaksakan dirinya amalan yang dia mampu. Pahami bahasa hadisnya. Hendaklah dia memaksakan dirinya amalan yang dia mampu. Artinya kemampuan diri dalam hal amal itu diawali dengan dipaksakan. Bukan sesuatu yang kita paksakan berarti sesuatu itu enggak mampu.
Kenapa kamu nggak buat? Saya nggak mampu. Akan setiap nafsu akan berbicara, setiap amal nggak mampu. Orang katakan saya nggak mampu sholat 5 kali sehari, mampunya cuma 2 kali saja. Saya nggak mampu bayar zakat, artinya nggak sanggup ngeluarin, sayang. Nah, zakat dikeluarkan banyak-banyak kali. Nah, saya nggak mampu ini, saya nggak mampu itu, capek, letih. Bukan itu rumus. Dari kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan begitu rumusnya. Ada amalan-amalan yang mampu kita lakukan, tapi kalau yang namanya amal harus takalluf, harus dipaksain sampai pada satu tahap terbiasa. Kebiasaan itu paling susah dirubah. Maka perlu membiasakan hal-hal baik. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. La yatamannayanna, sungguh benar-benar akan berangan-angan, aqwamun, oleh satu kaum, oleh beberapa kaum, wullu hadzal amra, yang diberi wewenang kepada mereka, wullu, yang diberikan wewenang kepada mereka, hadzal amra, akan ini urusan, yaitu menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi gubernur. Annahum, apa angan-angan mereka? Sesungguhnya mereka kharru minas suraya, mereka terjatuh dari bintang kejora. Mereka terjatuh dari bintang kejora. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka lam yalu syai'an, mereka tidak mengurus akan apapun. Sesungguhnya mereka lam yalu, tidak mengurus, tidak memimpin akan apapun. Ini beratnya sebuah tanggung jawab kepemimpinan. Jadi di akhirat kelak, orang-orang yang pernah menjabat, walaupun dalam skala kecil, hanya sebagai RT atau lurah, ketika mereka melihat bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap masyarakat yang dipimpin, mereka berkeinginan kalau sekiranya bisa terjun dari bintang kejora ke bawah, dan dia tidak mendapatkan, dan dia tidak memimpin apapun. Kalau tahu hakikat ini semuanya, susah nyari calon presiden di Indonesia. Akan susah mencari calon gubernur di Sumatera Barat. Gak ada nyalon. Apalagi kalau perlu nyogok tuh gak mungkin nih. Apalagi kalau sampai setoran tiap bulan, potong gaji kepada partai. Yang penting Bapak mau jadi nyalon presiden, jadi gubernur, jadi bupati atas nama partai ini, konsekuensinya adalah separuh gaji untuk partai. Mau? Kalau mau kami sokong, kalau enggak kami cari yang lain. Ya mau aja. Nah, dia akan buat baleho, dia akan sewa tim sukses, dia akan datang ke pelosok-pelosok, mau mencium tangan mak-mak kadang-kadang. Pokoknya ngaku-ngaku mamak di situ, saya orang kampung sini, sampai sana dia orang kampung situ juga. Dia cerita tentang kakeknya yang ke-7, berasal di kampung sini. Semua potensi digunakan untuk memimpin. Tapi kalau mereka mengetahui apa yang ada di balik memimpin, mereka mau terjun dari tempat yang tinggi. Paham bahasa terjun dari tempat yang tinggi? Ketika antum bertemu dengan seseorang
yang sudah sepakat dengan janji akan buat satu usaha, ternyata sudah kita luangkan semua waktu untuk waktu pertemuan, akhirnya tidak jadi. Antum sudah beli 2 kali turun naik pesawat untuk pertemuan tersebut, sampai sana enggak jadi. Nah, enggak tahu tuh mau di kafe, mau di kedai lontong, mau apa, diangkat dia tinjunya hancur ya. Kau bilang enggak jadi, kemarin dibilang kenapa sudah sampai sini 2 pesawat sana, kamu bilang enggak jadi. Untung ke meja bukan ke mukamu. Itu namanya kesal. Dan apa yang dilihat? Akhirnya ada yang nekat sampai terjun jembatan dengan mobilnya, terjun ke jurang. Ada yang nekat gantung diri. Ada yang nekat naik ke jam gadang, loncat dia ke bawah. Kenapa sampai ada orang bunuh diri? Hah? Karena problem yang dia lewati, problem yang dia hadapi itu terlalu berat. Begitulah problem yang akan dilewati nanti oleh pemimpin-pemimpin, serasa pengen terjun dari bintang kejora sana, turun ke bawah, kemudian jatuh, oh puas sekali rasanya. Nah orang kesal kan ninju dinding, dia puas ya, walaupun terkilir tangannya. Tendang dia batu, sakit kakinya, tapi dia puas. Yang lebih puas lagi, dia gantung dirinya di jembatan layang. Gantung-gantung situ, bunuh diri. Puas dia, masuk neraka. Ya biar bisa memahami daripada hadis ini. Kenapa sampai orang di mana-mana cari hidup? Orang di mana-mana mencari keselamatan. Dia kenapa berani bunuh diri? Maknanya problem hidupnya lebih berat, tidak bisa dipikul, maka rasa-rasanya lebih enak mati. Begitu kira-kira nanti di akhirat kelak, pemimpin-pemimpin tersebut ketika melihat pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, serasa pengen mati saja, nikmat rasanya loncat dari bintang kejora. Walaupun di akhirat nggak ada bintang kejora, tapi setinggi itu dia pengen loncat. Nah, artinya Nabi memberikan gambaran kepada kita, enggak usah mencalonkan diri menjadi pemimpin, cukup menjadi rakyat saja. La yatamannayanna, sungguh benar-benar berkeinginan oleh kaum, lau aksaru minas sayyi'at, jikalau mereka memperbanyak dosa, la yatamannayanna, sungguh benar-benar berangan-angan, bercita-cita, cita-cita yang enggak mungkin tercapai, itu disebut dengan tamanni, oleh beberapa kaum, jikalau mereka memperbanyak dari dosa-dosa kecil. Siapa kaum tersebut? Alladzina baddalallahu azza wa jalla sayyiatihim hasanat, orang-orang yang mengganti oleh Allah akan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang mengganti oleh Allah akan dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Paham dari hadis ini? Mengerti maksudnya? Nah, beberapa bulan yang lalu dalam kita keluar bersama beberapa tafakuh dalam satu momen, kalau nggak salah, sholat jenazah. Singgah di satu restoran, lumayan sih. Nah, restoran India. Nah, duduk di situ, kasih buku menu, dia lihat Abu Bakar, mahal-mahal semua, pesan yang murah saja.
Dia oleh ihsan, mama semua, katanya dia nggak makan minum saja. Dia yang lain ini Yusuf yang murah saja. Akhirnya pesan yang murah-murah semua. Nah, karena dia tahu saya akan bayar. Pesan yang murah-murah. Pas mau pulang digratiskan. Apa angan-angannya itu? Hah? Apa angan-angannya? Woi, jangan lama-lama tadi lagi. Nah, ini di akhirat kelak akan terjadi hal yang sama. Berangan-angan dia banyak buat dosa karena kebaikannya diganti, dosanya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ini hadis yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, lupa saya kitab yang mana. Kata Allah kepada hamba tersebut, wahai umat, wahai malaikat, coba kamu simpan dosa besarnya, perlihatin dosa kecilnya sama orang itu. Nah, kalau kita jadi orang itu pun dah beruntung di akhirat kelak. Dilihat, dibaca catatan amalnya, alhamdulillah. Mencuri di sini nggak ada, bagus. Ini, alhamdulillah. Rasa-rasanya dulu pernah berzina dia, tapi nggak ada dosa. Dosa korupsi nggak ada. Lihat satu-satu dosa kecil aja. Dosa kecil, mengedip-ngedip, lihat-lihat. Nah, bohong. Dosa kecil semuanya. Bangga sekali dia, alhamdulillah nggak ada dosa besar saya. Allah katakan, apakah kamu mengakui semua catatan tersebut? Ya Allah, betul nih ya Allah, betul nih catatan saya, nggak salah lagi nih. Cepat-cepat diakui, takut lagi ada pemeriksaan kedua. Kamu akui? Ya, saya akui. Ketahuilah itu semuanya diganti jadi pahala. Nah, semua dosa di situ dihapus, tinggal kasih pahala. Dosa nyuri 5.000 dosa. Buang kalimat dosanya, ganti 5.000 pahala. Dosa bohong kemarin tuh sama orang tua, katanya uang apa? Oh, dipakai untuk jajan, itu dosanya 3.000 dosa. Dihapus dosa jadi 3.000 pahala. Semuanya yang tadi dosa-dosa ujungnya pahala. Ketika diganti hal seperti itu, dia katakan, ya Allah, kayaknya ada dosa yang nggak ditulis di sini. Tertawalah Nabi menyampaikan hadis tersebut. Si hamba ini pengen dosa besarnya juga ditulis sehingga pahalanya lebih banyak. Bukan hanya sekedar itu saja. Bahkan dia berangan-angan buat dosa tiap hari dulu di dunia. Kenapa ya? Kalau tahu saya begini nih, dosa saya diganti dengan kepala, mendingan saya buat dosa tiap hari dulu. Itu angan-angannya. Angan-angan siapa? Alladzina baddalallahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang Allah ganti kebaikannya, Allah yang ganti dosanya jadi kebaikan. Nah, tapi kalau antum yakin termasuk salah satu dari orang itu, nggak usah sholat lagi, langsung aja buat dosa banyak-banyak. Tapi siapa yang memberikan jaminan kita termasuk kelompok ini? Orang yang dosanya diganti jadi kebaikan, nggak ada jaminan. Jangan salah perkiraan nanti. Gak banyak dosanya, nah, bagus ini langsung masuk neraka tanpa hisab. Masalah. Khair. Jadi hadis ini disampaikan oleh Nabi bukan berarti memperbanyak dosa. Tapi hadis ini disampaikan oleh Nabi betapa besarnya anugerah Allah dan pengampunan Allah di akhirat kelak. Yang kedua, jangan memandang rendah kepada para pendosa. Nah, bisa saja banyak dosanya, tapi dia termasuk orang-orang yang diganti dosanya menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. 1, 2, 3, 4, 5. 11 hadis. Subhanallah.